apa, saya nggak kenal apa-apa, tapi ternyata saya diberi tugas untuk bicara di hadapan para kiai, para ulama, para jengan, para ustadz. Barangkali nanti ada ucapan yang kurang baik. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu, terutama kepada Abah yang telah memberikan izin pada pagi ini saya dikasih kesempatan untuk bicara. Salam hormat kepada para wakil talqin, terutama kepada Abah, kepada Ibu Haya Suksmono, kepada Bapak Profesor Priyatno. Terima kasih banyak yang telah memfasilitasi ini sehingga saya diberi kesempatan untuk bicara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembicaraan saya ada manfaatnya untuk terutama untuk saya pribadi yang baru belajar ngomong. Saya bertorekoh hanya bermodal dengan yakin, dengan keyakinan. Tidak punya ilmu, tidak punya apa. Dari mulanya saya berjalan kaki kemana saya menakib, saya berjalan kaki. Saya kalau manakib maghrib, setelah sholat zuhur saya udah jalan. Karena saya saking cintanya sama manakib, saya setelah sholat zuhur saya berjalan. Karena tidak punya kendaraan, tidak punya apa-apa. Karena saya yakin Abah tuh suka sama saya. Dari mulai Abah Anom sampai ke Abah Aos, saya jalan kaki berkilo-kilo. Alhamdulillah saya sampai saat ini masih diberi kesempatan. Masih dikasih panjang umur dengan doanya Abah keduanya. Alhamdulillah saya pada waktu itu jalan. Setelah sholat zuhur saya jalan. Karena kendaraan juga susah pada saat itu nunggu kendaraan lama. Kadang-kadang maghrib baru nyampe tempat yang dituju. Saya sholat asar juga masih di perjalanan. Saya selalu berjalan, alhamdulillah, sampai ke Suryalaya, ke Sirnarasa, sampai saat ini tidak pernah putus. Begitu juga di rumah saya manakib sejak tahun 92 sampai saat ini, saya masih belum pernah libur. Alhamdulillah. Saya hidup di kantong Abah keduanya. Dari zaman Abah Anom sampai ke Abah Aos saya hidup di kantongnya. Saya tidak punya uang, saya minta pada Abah. Saya tidak punya beras, saya panggil Abah. Saya tidak punya apa-apa, saya bilang sama Abah. Makanya ada yang mengatakan bahwa saya ini murid yang songong. Jadi saya maka berpikir kira-kira saya diterima enggak sebagai muridnya Abah karena saya songong. Saya selalu minta. Tidak punya uang minta. Tidak punya apa-apa saya minta kepada Abah. Mau manakib tidak punya uang, saya bilang sama Abah, saya ingin ikut ziarah kemana saja, saya minta sama Abah, Bah, orang-orang pada ziarah, masa engkau tidak diberangkatkan ziarah? Alhamdulillah, sampai saat ini ziarah kemanapun, engkau selalu terbawa. Dari zaman Abah Anom, saya dibawa ada mobil, saya bilang saya mau ambil mobil, tidak boleh di showroom. Kata Abah, jangan mikirin mobil. Engkong mau naik mobil aja nanti ada yang nyariin mobil nyariin engkong. Pada zaman Abah Anom saya dibawa sama Haji Dedi Sayuti. Setelah Dedi Sayuti tidak mau masuk ke 38 percayanya Mas Paroh saya berpisah dengan beliau. Kemudian saya dibawa sama Ibu Haja Uci. Kemana saja saya dibawa. Setelah Ibu Haja Uci pindah ke Bandung dan ke Palembang. Alhamdulillah saya bilang sama Abah, akhirnya saya dibawa sampai sekarang saya hidup di kantongnya Bapak Profesor Supardi. Saya dibawa sampai kemana-mana. Itu atas doanya Abah, perintahnya Abah. Jangan nyari mobil. Nanti engkong yang dicari sama mobil. Alhamdulillah sampai saat ini.
Pada saat itu tahun 2014 saya berjalan naik motor, saya manakib di Mampang, tempatnya Ibu Hajah Haya. Motor saya rusak. Kata Bu Haya tuh di belakang ada bengkel, taruh situ nanti saya yang biayain. Tapi saya sampai di bengkel, dihidupin hidup, saya jalan. Sampai tengah jalan mati lagi. Terus kata orang akinya coba dicas akinya, setelah dicas hidup sebentar, jalan lagi, sudah begitu jauh dari rumah Bu Haya, mati, nggak bisa diselah, nggak bisa di starter. Akhirnya masuk ke bengkel. Saking saya yakinnya sama Abah, Abah kaya, Bu Hajah Haya juga kaya yang akan membantu saya. Tapi saya yakin juga kepada Abah bahwa saya tidak bilang sama Abah, Abah saya kan tidak kerja, tidak pernah gajian. Jangan mikirin kerja, engkau tukang manakib, kerjaan saya hanya manakib, kata Abah begitu. Kemudian saya masukkan ke bengkel, itu katanya bloknya yang akhirnya sekernya tidak bisa jalan lagi. Ah, ini harus ganti blok. Berapa harganya? Saya itu 600.000. Ya Abah kaya lah insya Allah. Ya ganti, saya bilang gitu. Saya tidak pernah nabung, tapi saya punya ATM. Saya tidak pernah nabung, tapi saya punya ATM. Saya bilang, bah, ini ada ATM, saya nggak pernah nabung, saya nggak pernah gajian. Tolong saya mau bayar motor, saya tidak ada uang. Saya izin sama Abah. Saya izin sama Abah. Saya izin sama Abah untuk minta uang. Langsung saya masukin ATM saya, kartu ATM saya ke ATM. Kemudian, ini matinya nggak mati. Nah, begitu begitu saya masukkan, keluarlah sebagaimana seingin saya untuk membayar itu tidak kurang, tidak lebih sebesar 600.000. Saya alhamdulillah, saya tidak punya uang, tapi saya hidup di kantong Abah. Saya bilang Abah tuh kaya. Dikasihlah uang itu sebanyak 600.000 untuk bayar motor. Alhamdulillah saya pulang tidak jalan kaki, tidak manggul motor, bahwa saya dipanggul sama motor. Saya duduk di atas motor sampai juga ke rumah alhamdulillah. Saya cerita sama Bu Haja Ayah bahwa motor Ustaz alhamdulillah sudah dibiayai sama Abah 600.000. Saya sangat bersyukur saya hidup di kantong Abah. Saya selalu minta sama Abah. Makanya saya sekali saat nanti saya akan bertanya, saya diakui murid enggak sama Abah. Karena saya selalu minta apa saja minta. Mau berangkat manakib saya minta dianterin. Pulang manakib minta dianterin. Saya selalu mau manakib, bilang, Bah, saya mau manakib milik Abah, saya cuma pelaksana, tolong anterin saya, sampaikan ke tujuan, selamatan jalan, sampaikan ke tujuan. Itu saya selalu begitu. Pada satu saat, saya lupa ngomong pulangnya, saya ditabrak motor, jatuh berdua. Nah, alhamdulillah, begitu juga tidak ada yang lecet, tidak apa. Hanya sakit badannya kebanting karena kita berdua mental jauh daripada motor. Ya sampai saat ini alhamdulillah masih bisa naik motor kemana-mana untuk manakib. Itu dengan berkat karomahnya Abah, kasih sayangnya Abah sama Engkong. Saya banyak terima kasih, bersyukur, saya sujud kepada Allah SWT, berterima kasih kepada Abah yang telah memelihara saya, telah memberikan kesempatan saya, masih sampai saat ini saya masih ada, masih bisa manakib kemana saja, saya masih naik motor.
walaupun usia saya mungkin sudah berkurang banyak. Kata Abah setahun lagi umur saya 90, berarti saya kurang tinggal 1 tahun lagi umur saya. Mudah-mudahan umur saya setahun ini bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk bermanfaat orang lain. Jadi saya manakib sejak ditalkin dari tahun 91, saya ditalkin mulai manakib di rumah tahun 92 sampai saat ini tidak pernah libur. Kalau ada kebersamaan dengan Suryalaya pada saat itu saya pindah hari. Sebelumnya Suryalaya atau sesudahnya Suryalaya. Begitu juga di Abah sekarang sama dengan saya selalu manakib. Tidak pernah saya dulu dibimbing sama Kiai Ma'ruf dan Kiai Haji Muhammad Chen, bapaknya Kiai Munabir. Nah sekarang yang rajin di tempat saya membina saya adalah Kiai Harun Al-Rashid. Selalu ada manakib di rumah saya. Saya bersyukur bahwa beliau masih mau datang ke tempat saya dan saya tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada beliau. Tapi beliau masih mau rajin datang kepada saya dan saya banyak terima kasih kepada semua ikhwan yang mau datang ke tempat saya. Mungkin banyak yang kekurangannya, saya mohon maaf. Ini juga saya cerita, bukan saya ceramah, saya cerita pengalaman hidup saya selama saya bertoreko dari 91 sampai sekarang. Inilah pengalaman saya. Saya nggak kenal apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Hanya saya tahunya alif lempeng bab bengkok saja. Nasi mateng tinggal nyendok. Doa saya nggak pernah ada doa yang baik, doa saya buruk. Tapi alhamdulillah sama Abah disampaikan. Menghidupkan orang mati Abah Aos. Juga alhamdulillah dengan doa yang tidak sempurna tapi alhamdulillah bisa hidup sampai sekarang orangnya masih hidup. Saya bersyukur, saya terima kasih Abah. Syukur Abah saya masih dipelihara, masih disukai. Mudah-mudahan saya masih diakui sebagai muridnya. Saya mohon sebagai diakui sebagai muridnya. Jangan sampai ditolak. Kalau saya ditolak dengan Abah, saya mau kemana lagi, ikut kepada siapa lagi. Tidak ada yang bisa melindungi saya kecuali Abah Aos. Begitulah kira-kira cerita saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk pribadi saya, keluarga saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk orang lain yang mendengarkan pada saat ini. Kiranya itu aja yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.